Benarkah dana kesehatan masyarakat di Swiss itu gratis atau ditanggung oleh pemerintah negara Swiss? Ingin tahu cerita dan pengalaman saya selama hidup berpuluh-puluh tahun di negara ini? Ikuti videonya. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu, amin. Sahabat tercinta, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ya pengalaman saya atau yang saya tahu mengenai kesehatan, dana kesehatan masyarakat di negara Swiss ini. Karena ada di beberapa komen dan pendapat yang mengatakan kalau di negara Swiss ini dana kesehatan masyarakat itu gratis atau dijamin oleh pemerintah Swiss. Nah, jadi di kesempatan ini saya akan menerangkan kepada kalian dan menjelaskan apa adanya sehingga kalian tidak salah paham ya. Silahkan diikuti videonya sampai selesai supaya kalian lebih mengerti mana yang betul ya, seperti itu. Jadi dana kesehatan masyarakat di negara Swiss ini sama sekali tidak ditanggung oleh pemerintah, apalagi gratis ya. Jadi saya garis bawahi teman-teman, kesehatan untuk masyarakat di negara Swiss ini tidak sama sekali ditanggung oleh pemerintah. Ya, jadi untuk sahabat yang mengatakan enak di negara Swiss biaya kesehatannya ditanggung oleh pemerintah, jadi kalau kita sakit itu bisa pergi berobatnya gratis, itu sama sekali salah. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ya kepada teman-teman ya, mengapa pemerintah Swiss tidak menanggung dana kesehatan masyarakat, tetapi mereka mempunyai sistem yang berjalan untuk masyarakatnya. Nah, satu sistem yang diterapkan dan merupakan wajib ya, wajib untuk semua masyarakat yang tinggal di negara Swiss ini untuk masuk ke dalam asuransi kesehatan. Jadi ini tuh wajib, dan asuransi kesehatan ini kita yang bayar ya. Jadi tiap orangnya boleh memilih, asuransinya itu kan bermacam-macam ya teman-teman ya. Jadi tergantung kemampuan dan kebutuhan dari kitanya kayak gitu. Nah, karena semuanya diwajibkan mempunyai asuransi kesehatan ini, maka otomatis ya jika ada masyarakatnya yang sakit ini bisa mendapatkan layanan kesehatan karena semua sudah punya asuransi. Jadi di sini bukan pemerintah yang membayarnya teman-teman, tetapi kita sendiri dengan melalui asuransi yang kita bayar setiap bulannya. Jadi di sini saya akan memberikan contoh yang lebih jelas ya. Contohnya saya itu setiap bulan membayar asuransi untuk saya sendiri ya, tidak sama suami. Saya membayarnya itu 7 juta rupiah satu bulan hanya untuk asuransi kesehatan saja teman-teman. Jadi mau sakit atau tidak, pokoknya kita harus membayar itu, wajib asuransinya. Tentu saja berbeda-beda ya, ada yang seharga 3 juta, 4 juta, 5 juta, bahkan 15 juta per bulan pun ada di sini ya. Jadi tergantung dari kelas-kelas mana dan apa yang akan kita dapatkan ya dari profit asuransi tersebut. Jadi itu tiap bulan kita wajib membayar. Nah, jika saya sakit, maka kita kan kalau berobat ke dokter atau ke rumah sakit itu ditanya dulu mana kartu asuransinya. Kayak gitu ya, kayak semacam ide ya. Nanti kita kasihkan dan mereka mengeceknya betul-betul kalau kita ini mohon maaf, masuk di asuransi tersebut, maka barulah dilayani ya teman-teman ya. Baru dilayani gitu. Jadi nanti bil-bilnya ya, tagihan-tagihan dana dari dokternya atau dari rumah sakitnya itu mereka langsung kirimkan ke asuransi di mana kita ikut asuransi tersebut. Dan jenis asuransinya ini pun banyak ya teman-teman, kita bisa memilih. Jadi
perusahaan-perusahaan asuransi di negara Swiss itu banyak. Kita bisa memilih contohnya Allianz Versicherung asuransi dari kantor ini, atau Zurich Versicherung, atau juga Mobiliar atau AXA, banyak sekali. Dan di sini itu mereka memberikan layanan-layanan yang harus kita pelajari ya sebelumnya apa kayak gitu. Jadi karena kalau kita mau masuk asuransi itu juga yang harus kita pelajari banyak ya, karena setiap asuransi itu ya berbeda-beda kayak gitu. Jadi yang bayar ke dokter atau ke rumah sakit itu dari pihak asuransi kita, teman-teman. Dan mengapa asuransi kita membayarnya? Ya karena itu kita tiap bulannya bayar. Ya seperti saya 7 juta rupiah saya membayar tiap bulan. Baiknya ya kalau pas kita sakit, karena di negara Swiss ataupun mungkin di negara lain pun itu biaya dokter dan biaya rumah sakit kita kan nggak tahu ya, apalagi kalau sampai mendapatkan sakit yang parah ya, itu akan meringankan kita ya dengan mempunyai asuransi tersebut. Namun untuk orang-orang yang tidak pernah sakit ya kayak begitu, mungkin mereka merasa rugi karena tetap membayar asuransinya dan tidak pernah dipakai. Jadi ini tuh pihak asuransinya yang beruntung kayak begitu. Namun sekali lagi kata gratis atau dijamin oleh pemerintah di negara Swiss itu tidak sama sekali. Di sini pun saya ingin memberikan contoh yang ada pada diri saya ya. Saya memilih satu asuransi untuk kesehatan saja ya. 7 juta per bulan saya membayarnya. Namun dari 7 juta per bulan ini pun setiap tahunnya itu ada lagi minimumnya ya. Jadi contohnya saya mempunyai 300 franc atau sekitar 4,5 juta itu harus lagi dibayar dari kantong kita sendiri. Jadi asuransi itu tidak membayar. Namun jika biaya yang kita perlukan lebih dari 4,5 juta atau 300 franc itu ya, contohnya kalau kita kan beberapa kali ke dokternya. Nah contohnya 1 kali ke dokter kita bayar 2 juta. Nah yang 2 juta ini kita masih harus bayar. Nanti pergi lagi gitu ya. Nanti melebihi 4,5 juta, barulah yang kesananya pihak asuransi yang turun tangan, mereka akan membayarnya. Namun juga tidak 100% ya. Mereka akan membayarnya itu hanya 90%. Jadi tetap kalau tagihannya 10 juta, saya masih harus membayar 1 juta ya, 10% dari tagihan tersebut. Nah, ini tuh tetap ya banyak sekali baiknya kalau kita mendapatkan, terutama yang sering sakit ya. Karena kita kalau sudah berobat sekali ke dokter itu kan nggak cukup sekali ya, pasti juga disuruh datang lagi untuk kontrol dan berobat yang lain-lainnya. Apalagi kalau mereka menemukan penyakitnya apa dan harus ada penanganan selanjutnya, maka akan pulang pergi ke dokter seperti itu. Nah di sini jika sudah 4,5 juta kita bayarkan lagi ya, maka yang selanjutnya itu kita hanya membayar 10%. Ini untuk 1 tahun ya teman-teman ya. Jadi dihitungnya 1 tahun begitu. Nah nanti untuk tahun berikutnya datang lagi premi baru ya, kontrak barunya lagi. Kita mau stay, mau tetap menggunakan asuransi dengan sistem begitu, atau kita ingin naik lagi kelasnya ya, dengan mungkin kalau mau naik ke 10 juta per bulan bayarnya tetapi mendapatkan prioritas lainnya. Itu kita bisa memilihnya dan kita biasanya juga bisa komunikasi langsung ya dengan pihak asuransi. Itulah sistem kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah negara di Switzerland ini kepada masyarakatnya. Dan sistem ini tuh berjalan ya, jadi semua masyarakat itu diwajibkan mengikuti asuransi kesehatan dan semua masyarakatnya melakukan. Sehingga jika ada seseorang yang
sakit atau yang perlu perawatan emergency hospital dan lain-lain, itu makanya pasti ditangani. Karena kenapa? Asuransi di belakangnya. Memang ada juga ya case-case yang asuransi seseorang ini dibayar oleh pemerintah. Ini tuh biasanya terjadi jika orang tersebut mengalami seperti krisis ekonominya, sehingga dia mendaftarkan diri ke bagian sosial untuk mendapatkan social help ya. Jadi untuk mendapatkan pertolongan sosial dari pemerintah. Nah, yang ini memang betul ya, itu akan pemerintah pun turun tangan untuk menolong orang tersebut. Namun teman-teman ya, tidak semudah itu. Kalau seseorang sudah masuk di dalam case memerlukan pertolongan sosial dari negara ya, dari pemerintah, pemerintah akan turun tangan menolong. Namun mereka pun akan mendapatkan push pressure ya untuk keluar dari situasi tersebut. Di sini bagus sekali ya kalau pemerintahnya itu akan menyalurkan orang tersebut untuk mencari pekerjaan terus. Jadi selama dia belum mendapatkan pekerjaan baru, maka pemerintah akan terus membayar asuransi kesehatan ya, terutama karena ini wajib, jadi dia pun harus mempunyai. Dan di saat-saat itu pemerintah itu akan mengawasi jika seseorang maksudnya pendidikannya atau pekerjaan sebelumnya kurang baik ya, dia akan menyalurkan, memberikan edukasi tertentu juga ya, terus disalurkan, tetapi tetap di-push untuk bekerja ya. Nah, nanti suatu hari jika sudah mendapatkan pekerjaan, barulah dia bayar sendiri lagi. Pemerintah itu akan tidak membayarkan lagi asuransinya ya, karena orang tersebut itu sudah stabil. Nah, sistem itu ada di sini ya. Jadi kasarnya ya, kalau sudah masuk meminta pertolongan sosial dari pemerintah itu sudah sangat jelek ya, karena yang tadinya kita bisa tinggal di apartemen atau di rumah itu tuh semuanya harus dijual dulu ya, sampai kita nggak punya apa-apa barulah pemerintah turun tangan. Tetapi kalau kita masih mempunyai mobil terus tinggal di rumah yang layak, oh itu tidak bisa ya. Jadi mereka pun akan menyuruh orang tersebut untuk menjual mobilnya dulu, pakai untuk kebutuhanmu, jual mobil dulu gitu. Lantas kalau diem di rumah yang agak baik atau apartemen yang agak baik, no, keluar dari apartemen itu karena kamu tidak mampu membayarnya dan kamu harus pindah ke tempat penampungan ya. Memang ada tempat penampungan yang disediakan gratis oleh pemerintah untuk orang-orang yang memerlukan pertolongan sosial ini. Ada tempatnya ya, disediakan. Namun jauh dari luksus atau jauh dari nyaman ya. Itu kan bercampur dengan banyak orang lainnya yang jatuh ke dalam case sosial ini. Nah, jadi di sini jangan disalahartikan ya teman-teman ya, kalau walaupun seseorang jatuh ke dalam case pertolongan sosial ya, berarti semuanya gratis ditanggung pemerintah. Itu ada betulnya ya, dalam case ini memang pemerintah turun tangan, namun bukan untuk selamanya, karena di saat-saat seseorang mendapatkan situasi yang seperti itu, pemerintah pun mendukung dan akan mendukung ya, mohon maaf, dan akan menyalurkan untuk mencari pekerjaan apa saja ya teman-teman. Jadi walaupun yang tadinya insinyur masuk ke case itu, maka dia akan dipush untuk mungkin ya kerja di pabrik atau di mana, yang penting kerja dan bisa mandiri lagi. Nah, di situ ya nyatanya yang saya tahu di sini teman-teman. Jadi jangan hanya mendengar cerita separoh ya.
Maksudnya separuh itu dijamin kesehatannya oleh pemerintah. Ini kan ada backgroundnya ya, ada latar belakangnya. Namun untuk kehidupan normal itu sama sekali tidak ada jaminan, tidak ada gratis. Jadi semuanya pun tergantung dari masyarakatnya. Memilih asuransi yang berbeda-beda ya. Kalau orang yang kaya raya mungkin asuransinya 15 juta per bulan, untuk dia tidak jadi masalah. Nah, namun saya sendiri saya memilih yang tengah-tengah ya. Dan juga suami saya itu memilih yang lebih dari saya karena menurut dia memerlukannya itu. Kalau untuk saya oke-oke saja begini. Namun kebanyakan juga ya, apalagi anak-anak yang masih muda di bawah 40 tahun kayak begitu, mereka akan mencari asuransi yang lebih murah karena kan dengan usia kita memerlukan perawatan dokternya kan lebih sering kayak begitu. Nah kalau anak-anak muda kan juga sakitnya agak jarang ya untuk 1 tahun. Jadi mereka pun berpikir wah rugi kalau bayar 7 juta 1 bulan, sedangkan sakitnya paling 1-2 kali dalam setahun memerlukan dokter. Jadi mereka mencari yang agak murah. Nah ini tuh ada di sini. Demikianlah sharing dan informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.